Smartphone kelas menengah bukan berarti tidak bisa berdesain mewah. Kali ini, Samsung merilis Galaxy A7 tahun 2016 sebagai penerus di generasi sebelumnya. Apakah layak untuk dibeli? Halo semua, di sini dengan Billy dan ini dia video review Galaxy A7 2016. Smartphone berbodi metal mungkin menjadi incaran banyak orang saat ini, dengan alasan desain yang lebih premium dan tampak lebih stylish dibandingkan dengan yang berbodi plastik. Hal ini rupanya menjadi alasan Samsung untuk meneruskan kesuksesan Galaxy A7 dengan cara merilis versi terbarunya di Galaxy A7 2016. Smartphone ini kembali hadir membawa bodi full metal, namun kali ini ditambahkan lapisan kaca pada sisi bagian belakang, sehingga membuatnya terkesan sangat mirip dengan desain Samsung Galaxy S6. Jadi menurut saya perpaduan kaca di bagian belakang dan depan, kemudian frame yang metal ditambah dengan teknologi 2,5D di bagian sisi-sisinya, membuat smartphone ini sangat enak untuk digenggam sekaligus juga enak untuk dilihat. Dari sisi build quality, perpaduan desain dengan dua bahan yang berbeda ini menurut saya sangat baik diterapkan oleh Samsung di HP ini. Presisinya bagus dan juga detailnya yang oke. Dari dalam kotak, Samsung menemani HP ini dengan charger yang berteknologi fast charging. Kemudian, micro USB untuk charging dan data syncing. Kemudian juga ada headset bertipe in-ear yang menurut saya mungkin kualitasnya di bawah headset bawaan Samsung Galaxy S7 ya. Kemudian ada SIM ejector untuk membuka slot SIM card dan micro SD. Kemudian ada panduan singkat berupa paperwork yang berisi mungkin manual dan panduan-panduan lainnya. Balik lagi ke HP-nya, di bagian belakang terdapat kamera 16 megapiksel LED flash, kemudian tulisan duos di bagian bawah, dan di bagian tengah ada tulisan logo Samsung. Di kiri terdapat tombol volume yang menurut saya cukup kliki untuk ditekan. Kemudian di bagian depan ada layar 5,5 inci dengan resolusi Full HD, ada earpiece, ada beberapa sensor, ada kamera depan yang 5 megapiksel, kemudian ada sensor fingerprint di bagian bawahnya. Nah, berbicara tentang sensor sidik jari yang ada di HP ini, menurut saya untuk kelas menengah, sensor sidik jarinya cukup cepat dan akurat. Saya sudah coba berkali-kali dengan jari yang saya daftarkan dan cukup cepat, dan kemudian jika saya coba dengan jari yang tidak saya daftarkan, itu tidak bisa, berarti lumayan akurat. Satu hal yang saya suka dari HP ini adalah keberadaan slotnya, di mana terdapat slot untuk 2 nano SIM card dan 1 micro SD card. Jadi kita bisa tetap menggunakan dual SIM sambil meletakkan micro SD card di HP ini. Tapi ada satu hal yang menurut saya menjadi kekurangan dari HP ini, yaitu posisi speaker di bagian bawah. Dengan desain seperti ini, suara yang dihasilkan cenderung kecil dan tidak terlalu keras, apalagi untuk kondisi di luar ruangan. Nah, ini nih hampir aja ketinggalan. Satu hal yang mungkin menjadi pertimbangan penting bagi sebagian orang untuk membeli sebuah HP, yaitu tombol kapasitif di bawah layar untuk back dan recent app. Tentunya hal ini akan sangat memudahkan kita untuk menggunakan HP ini di ruangan yang gelap, apalagi kita sering menggunakan HP sesaat sebelum kita tidur. Sekarang mari kita lihat di performa dari kameranya. Kamera belakang sebesar 16 megapiksel merupakan salah satu resolusi tertinggi yang ada di pasaran saat ini. Namun di video kali ini saya akan lebih fokus kepada user interface yang ada di kamera ini, juga kecepatan fokus yang ada di kamera ini. Bisa dilihat di sini bahwa focus speed atau kecepatan fokus dari kamera ini cukup lumayan dibandingkan dengan beberapa kamera lain dengan harga sebanding. Namun memang kenyataannya tidak selalu baik dalam mengambil fokus, karena biasanya kecepatan fokus ini sangat bergantung kepada cahaya yang ada di sekitar objek. Jadi secara keseluruhan performa dari focus speed ini cukup cepat tapi tidak terlalu cepat.
seperti yang ada di HP Samsung S7 atau S7 Edge. Sekarang mari kita lihat bagaimana shutter speed atau kecepatan mengambil gambar dari HP ini. Bisa dilihat di sini ketika saya menekan tombol kamera, maka gambar seketika langsung diambil. Dan fokus pun begitu cepat sampai-sampai saya lupa bahwa saya sudah ambil gambar. Begitupun yang terjadi di pengambilan video. Saya rasa pengambilan video di sini juga cukup stabil, auto exposure-nya juga oke. Namun dalam beberapa kasus, jika cahaya yang ada terlalu terang, maka pengambilan fokus juga tidak terlalu baik meskipun terdapat fitur touch to focus. Dari sisi performa bisa dilihat di sini, skor Antutu yang mencapai 41 ribuan mungkin adalah angka yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan HP yang lainnya. Namun menurut saya, skor tersebut tidaklah terlalu signifikan berpengaruh terhadap performa, di mana performanya cukup baik. Satu hal yang disayangkan dari HP ini adalah tidak adanya sensor gyroscope, di mana kita tidak bisa melakukan virtual reality dengan HP ini. Kemudian untuk pengujian prosesor bisa dilihat di sini, hasil dari Geekbench 4 untuk performa dari single core mencapai 628, sedangkan untuk multi-core mencapai 3095. Hal ini menurut saya biasa saja karena memang HP ini ditujukan untuk kelas menengah dan untuk aktivitas sehari-hari. Secara keseluruhan, performa dari HP ini bisa dikategorikan cukup baik karena didukung oleh RAM 3GB, kemampuan multitasking dari HP ini juga cukup baik. Namun, dalam beberapa aplikasi, membukanya membutuhkan waktu yang memakan hingga 1-2 detik, sehingga hal ini cukup mengganggu bagi kalian yang hobi sekali membuka beberapa aplikasi dalam satu waktu. Namun, secara keseluruhan, lagi-lagi saya bilang performanya cukup baik. Memang tidak bisa dipungkiri, TouchWiz versi terbaru di HP ini mungkin menjadi salah satu penyebab mengapa performanya begitu smooth. HP ini memang didukung oleh TouchWiz yang terbaru yang ternyata lebih ringan dan tidak terlalu banyak bloatware. Hal ini sangat mendukung performa multitasking dan membuka aplikasi secara keseluruhan. Dari sisi performance dalam bermain game bisa dilihat di sini untuk game sekelas Subway Surfer yang tidak memerlukan banyak grafis, menurut saya berjalan cukup smooth dan tanpa ada lag. Ditambah lagi dengan layar Super AMOLED yang dimiliki HP ini, seluruh ketampilan warna menjadi lebih cerah dan sangat menyenangkan di mata. Dan secara keseluruhan performa HP ini saya bilang bisa dikategorikan baik. Untuk kamu yang suka HP besar berlayar 5,5 inci, kapasitas baterai yang besar, kamera yang bagus, dan juga RAM yang besar, saya rasa HP ini cocok untuk kamu meskipun HP ini tidak dilengkapi dengan sensor gyroscope dan kemampuan speaker yang cenderung tidak terlalu baik dengan HP seharga 5,5 juta ini. Tapi di sektor multimedia menurut saya HP ini sangat unggul. Untuk kamu yang suka menonton video atau menonton film melalui HP, saya sangat rekomendasikan. Dengan layar 5,5 inci dan resolusi Full HD menurut saya adalah ukuran yang sangat ideal untuk kamu melakukan berbagai aktivitas multimedia di HP ini. Apalagi ditambah HP ini memiliki slot micro SD card sehingga kamu bisa menambah koleksi film kamu untuk ditonton di HP ini. Kemudian juga baterai yang besar kapasitasnya menjadi salah satu faktor pendukung di sektor multimedia di HP ini. Sekian dulu video review dari saya untuk HP Galaxy A7 2016 ini. Jangan lupa untuk like apabila kamu menyukai video ini, subscribe untuk tidak terlewatkan di video selanjutnya, komen apabila ada yang ingin ditanyakan, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!